Halo Soraya. Ya, Halo. ya. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi makanya nggak sadar di sama Indro di depan umum. Pemirsa Silat RCTI, kabar dugaan perselingkuhan aktor Andrew Andika yang dibongkar oleh sang istri Tengku Dewi Putri kian bergulir panas. Setelah Dewi menyebut nama artis peran dan juga presenter Soraya Rasyid sebagai salah satu perempuan yang diduga menjadi gula-gula sang suami. Dan inilah viral, Soraya Rasyid diduga jadi orang ketiga di rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Heboh Devano diduga jalan dengan pacar Jeffrey Nicole, hingga sederet artis yang rumah tangganya pernah diguncang orang ketiga. Berikut kisahnya. Viral, Soraya Rasyid diduga jadi orang ketiga di rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Setelah membongkar perilaku miring sang suami Andrew Andika yang kerap bermain api dengan wanita-wanita lain, belakangan publik kian dikejutkan lantaran istri Andrew, Tengku Dewi Putri mengeluarkan cerita baru soal dugaan pengkhianatan sang suami. Tak tanggung-tanggung, wanita yang dinikahi Andrew sejak tahun 2017 itu membongkar secara terang-terangan sosok wanita yang menjadi salah satu orang ketiga aktor kelahiran Bandung tanggal 10 Juli 1987 tersebut. Ya, Dewi menyebut nama artis peran dan juga presenter Soraya Rasyid sebagai salah satu perempuan yang diduga menjadi gula-gula sang suami. Yang tak kalah mengejutkan, kabarnya hubungan panas antara Andrew dan Soraya ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2023 lalu. Dewi pun lantas membongkar sejumlah bukti, termasuk aksi menginap sang suami di rumah pemeran Imas di sinetron Preman Pensiun itu. Dan yang tak kalah mengejutkan, Tengku Dewi juga mengunggah tulisan terkait Andrew bukan satu-satunya laki-laki yang dekat dengan Soraya Rasyid. Disebut pula nama Leon Dozan yang diduga juga dekat dengan Soraya. Benarkah? Halo sayang. Ya. Halo Soraya. Ya, Halo. ya. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi makanya nggak sadar di sama Indro di depan umum. Iya, betul. Indro tuh udah lama. Jujur aja, mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up di media. Kamu nanti hancur loh karirnya sayang, cantik. Ini ngaku. Indro di rumah kamu kan? Kenapa, Kak? Indro di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Enggak. Yakin? Kamu yakin ini? Jangan bohong, kakak ada buktinya. Gue mau ke rumah. Hah, kenapa lagi lu gitu kan? Ada kan, ntar aku kasih kalau kakak mau ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani. Ya udah ke rumah aja. Di rumah ada CCTV ya, connect ke Paji. Gue bilang gitu, lo jangan macem-macem. Gue bilang gitu, ya udah. Akhirnya ada kamar tamu di rumah gue, lo tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku. Kayak gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu, Beb? Hari ya? Hari pertama, terus dia sempat ke Maslong juga, nginep di mana gitu-gitu. Terus ya gitu deh Kak, mencok-mencok gitu. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM? Enggak sih Kak, karena sebenarnya suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu. Kak Dewi mungkin apa yang disampaikan untuk melihat masalah yang dihadapi Pak? Kuasa hukum sudah ada Kak Dewi. Ya. Maaf ya, Mas. Pak Lutfi, lewat sana bisa nggak? Bisa. Ya udah. Ambil sisi kiri aja Bu ya. Kalau hal itu kan bisa terjadi karena memang
bukan ada niat, tapi kan memang ada kesempatan gitu loh. Tapi ya balik lagi ke pribadinya masing-masing, apakah dia cukup kuat imannya gitu loh. Bukan akhir-akhir ini sih, udah seringnya kayak dari zaman dulu. Cuman itulah pentingnya belajar ya, supaya belajar nambah ilmu buat kita, nambah pengetahuan. Sekarang kan banyak kan ininya, medianya, di YouTube juga banyak, tinggal pencet. Supaya apa, hidup selaras tuh kan enak gitu. Selalu selaras, harmonis, walaupun mah pasti nggak harmonis-harmonis banget ya. Yang tak kalah mengejutkan, usai membongkar dugaan pengkhianatan cinta sang suami dengan Soraya Rashid, Dewi pun mengaku langsung mendapat ancaman dari pihak yang belum diketahui sosoknya. Ancaman salah satunya dalam bentuk penghilangan secara paksa akun Instagram miliknya. Tapi entah ada hubungannya atau tidak dengan ancaman yang didapatnya, yang jelas Dewi tiba-tiba terkesan melunak. Calon ibu dua anak ini mendadak enggan memperpanjang permasalahan rumah tangganya. Bahkan melalui Instagram story-nya, wanita cantik berdarah Aceh ini justru mengucapkan terima kasih kepada publik yang telah memberinya dukungan dan doa. Untuk sekarang, saya akan fokus dengan anak dan janin yang ada di kandungan saya saja. Dan pastinya move on untuk fokus meneruskan hidup ke depan bersama anak-anak saya. Sekali lagi, makasih untuk doa dan supportnya. Tulis Dewi. Ada apa sebenarnya dengan Tengku Dewi Putri? Aku cuma kayak kehilangan, kayak gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu Dok. Pelaku perselingkuhan ini hanya akan sepenuhnya bisa berubah gitu ya, bertobat dari perilaku selingkuhnya ini kalau memang dia sendiri betul-betul sudah insight. Oke, ini betul aku salah melakukan ini, lalu dia selanjutnya dari insight tersebut muncul dorongan-dorongan dari dalam hati yang membuat perilakunya juga berubah. Dalam arti dia sudah sadar, dia juga akan berupaya untuk memperbaiki relasinya, memperbaiki komunikasinya, memperbaiki hal-hal yang menurut dia bisa menjadi sumber masalah atau godaan juga yang pada akhirnya membuat dia beralih kepada orang lain. Heboh netizen unggah bukti kemesraan Maria Theodore dan Devano Danendra. Jeffrey Nicole langsung curhat. Aktor Jeffrey Nicole tiba-tiba saja menghebohkan jagat maya lantaran diduga menyindir Devano Danendra. Tidak ada asap jika tidak ada api. Sindiran itu diduga terkait dengan beredarnya video yang menampilkan pacar Jeffrey Nicole, Maria Theodore, yang tengah bersama dengan Devano dalam sebuah acara. Ya, bintang film Dear Nathan itu menyentil seseorang yang telah ditikung temannya sendiri. Mantap nikungnya bro, tulis Jeffrey Nicole. Sayangnya, sindiran Jeffrey Nicole itu justru menjadi bumerang buat dirinya. Lantaran netizen langsung menyoroti kedekatan Maria Theodore dengan Devano yang belakangan ini memang sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Seperti saat Maria dan Devano kedapatan menyaksikan pertunjukan musik di Yogyakarta. Di sisi lain, netizen juga menyentil balik kelakuan Jeffrey yang juga kerap dekat dengan wanita lain. Benarkah Jeffrey Nicole tengah menuai karma? Mungkin aku sayang, namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Punya masalah, punya banyak masalah. Jadi dari yang mereka ceritain, mereka kasih nasihat. Oke, gua nggak bakal ngelakuin kesalahan yang sama. Viral, pengusaha skincare asal Makassar ciduk suaminya ada hubungan dengan ART-nya.
Jagat maya juga dihebohkan dengan aksi Feni Franz, bos skincare asal Makassar yang membongkar dugaan pengkhianatan sang suami. Yang mengejutkan, sang suami bermain api dengan wanita bernama Mamli yang tidak lain adalah asisten rumah tangga atau ART mereka. Tak hanya jadi orang ketiga di rumah tangganya, Feni juga membongkar aksi Mamli yang diduga mencuri uang bernilai ratusan juta rupiah miliknya. Ya, Feni mengaku yang membuatnya sakit hati bukanlah kehilangan uang, melainkan gagal mempertahankan rumah tangganya dengan sang suami yang sudah mereka bina sejak lama. Ikhlas kali lagi Ta'ala. Apa yang kau lakukan di pintu diterulang lagi. Mamli tega sekali kau Mamli. Kalian semua ya Allah. Bukan apa? Bapak. Kau mengaku tadi kau pakai tidak? Kau mengaku. Please lah, yang namanya selingkuh tuh nggak usah lah ya. Selingkuh itu bisa terjadi karena satu, ada godaan. Kedua, karena kita memperbolehkan godaan itu untuk masuk. Ya, kalau kita udah membentengi diri kita, mau godaan kayak gimana pun, nah itu namanya perselingkuhan nggak akan terjadi. Iya, malu banget nontonnya, malu. Gimana dong? Ya itulah intinya, jangan selingkuh, please, jangan selingkuh. Kalau dia tidak pandai-pandai mengontrol diri, maka mudah terbawa hasratnya, emosinya gitu ya, untuk lalu melakukan pendekatan. Apalagi kalau ditambah memang ada kesempatan-kesempatan yang mendukung nih. Baik itu memang waktunya ada, secara finansial juga mampu membiayai gitu ya, secara fisik juga mungkin cantik dan tampan gitu. Jadi ya pada akhirnya kesempatan-kesempatan ini yang menjadi penguat untuk seseorang akhirnya mudah melakukan perselingkuhan. Masih terkait kasus perselingkuhan, maka inilah sederet artis yang rumah tangganya diguncang orang ketiga. Berikut kisahnya. Randy Kerneth. Jagat hiburan tanah air sempat dikejutkan dengan kasus perselingkuhan aktor Randy Kerneth dengan adik bungsu Raffi Ahmad. Kasus yang terjadi sejak bulan Juli tahun 2022 itu dibongkar sendiri oleh Lady Nayawan, istri Randy. Lady juga membongkar aksi sang suami yang mentato wajah sang selingkuhan di punggungnya dalam ukuran besar. Meski sempat menggugat cerai sang suami, namun pada akhirnya Lady menerima tawaran Randy untuk rujuk kembali dan memperbarui janji pernikahan mereka. Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu? Iya. Bukan tato kamu? Bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Karena dia mengakui. Gue juga udah ada perasaan, ada perasaan berarti benar ya? Iya. Jadi bilang ada perasaan lo ya. Iyalah kok. Tapi benar itu tatonya dia? Iya. Bukan istri lu juga, bukan Lady? Bukan. Oh benar dia? Valid ya? Valid. Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tato di sana? Lu sakit? Kalau lu sakit? Obat? Gue cuma mikir ya obat gua. Harapan ke depannya, saya akan berusaha menjadi yang terbaik lagi untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang internal keluarga saya harus memperbaikinya atas semuanya yang ada. Terbaru, nama Randy Kerneth juga terseret dalam pusaran kasus panas perselingkuhan Soraya Rashid dengan Andrew Andika. Khusus Randy, pasalnya beredar foto saat Randy dan Soraya sempat syuting bersama. Lantas, apa pesan Randy untuk Andrew yang juga merupakan sahabatnya?
Lu kan temenan tuh dengan temen lu itu. Lu ada telepon nggak? Pulang udah jangan. Lu ada telepon suruh dia pulang? Sempat gua kontak. Udahlah, kasihan beneran. Istri hamil tuh nggak enak loh. Mawar Afi. Penyanyi bernama lengkap Mawar Dimas Febra Purwanti mengumumkan jika ia telah resmi bercerai dari Steno Ricardo, suami yang telah menikahinya hampir 10 tahun pada tanggal 11 Januari 2022 lalu. Yang tak kalah mengejutkan, Mawar membongkar secara terang-terangan alasan perceraiannya, yaitu karena sang suami berselingkuh dengan babysitter yang bertugas mengasuh anak mereka. Sontak saja, hal ini membuat heboh netizen yang tak percaya jika rumah tangga Mawar dan Steno runtuh karena adanya orang ketiga yang hadir di sosok babysitter mereka. Jawab jujur sama saya, apakah kamu benar berselingkuh atau enggak? Dia selalu menjawabnya, saya enggak berselingkuh, tapi dia selalu mengingatkan saya bahwa hak saya untuk menikah dengan siapapun. Sampai detik ini pun saya sendiri tuh masih gak bisa mencerna dengan baik. Bukan cuma bingung karena perpindahan masa transisi dari yang tadinya pekerja menjadi sambungannya anak-anak. Iya. Tapi lebih ke durasinya juga.